Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tuan-tuan guru yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiyah, diberkahkan kehidupannya fid dini wad dunya wal akhirah. Ya insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah serta Bapak Camat, dan yang selalu mensukseskan acara ini sampainya terselenggara di malam ini. Insyaallah Allah panjangkan umur, sehat wal afiyah. InsyaAllah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal. Wabil khusus kepada seluruh panitia penyelenggara Maulid Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah Allah berikan keistiqamahan, Allah terima amal ibadahnya, lelahnya dihitung ibadah di hadapan Allah. Amin ya rabbal. Ahlan wa sahlan bihudurikum, jazakumullahu khairan jaza. Wabil khusus kepada akhina al-mahbub, akhina al-barakah Al-Habib Anwar Al-Attas yang insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiyah, diberkahkan kehidupannya fid dini wad dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan hari ini banyak lagi zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ini malam kita duduk bersama zuriyahnya, anak cucunya. Insyaallah mudah-mudahan di yaumil qiyamah kita duduk bersama datuk-datuk beliau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus Al-Habib Anis dan seluruh keluarga besar Al-Habib Abdurrahman Al-Attas yang insyaallah mudah-mudahan semua diberikan keberkahan oleh Allah. Amin ya rabbal. Sebentar lagi akan datang guru kita semua Al-Habib Bahar bin Ali bin Smith. Masih mau nunggu nggak? Sampai jam 3. Setuju? Jadi gue ceramah suruh sampai jam 3 gitu. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah, fahamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamid ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idni wa kat nadana labbaika ya man dallana wa hadana labbaik ya Rasulullah labbaik ya Nurullah labbaik ya Habibullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fadzal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di hari yang penuh keberkahan, di mana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di malam ini salah satu doa setiap hamba yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Di malam Jumat ini kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan semua tidak keluar kita dari majlis ini melainkan dosa kita semua diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal
alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Yang pertama, izinkan saya duduk di dalam majlis yang mulia ini di depan hadapan para guru-guru. Kalau bukan karena suatu perintah, tidak berani Al-Faqir di sini untuk berbicara di depan guru-guru kita. Semoga guru-guru kita semua Allah panjangkan umur, sehat afiat. Mudah-mudahan diberikan keberkahan di dalam ilmunya untuk selalu mendidik kita di dalam jalan yang diridhai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tahu cinta tahu? Tahu cinta enggak lu? Apa cinta? Apa? Bohong. Cinta itu bohong. Saya mau tanya, cinta sama Nabi? Cinta sama Rasulullah? Benar. Dari hati apa depan mulut doang? Subuh jam berapa? Oh kan, ada yang jam 5, ada yang jam 4, ada yang jam 7. Al-mar'u ma aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang siapa yang ia cintai. Dari kemarin kita nonton bola, cinta banget sama Maroko, begitu kalah aja ya Allah. Sedih juga sih gua. Udah wirid udah, sholawat udah, dibantai 3-0 lagi. Oh nggak jadi yang 3 ya? 2 ya? Gua udah 2 langsung gua matiin sih. Tapi Masya Allah, ini kalau saya lihat-lihat Maroko ini ngomongin bola gue dulu nih. Boleh nggak? Nggak boleh, salah suruh lu ngundang gua. Suka-suka gua. Viral luar biasa. Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia. Dan di dalamnya banyak Islam-Islam yang sangat luar biasa dengan ketakwaan dan ibadahnya dia kepada Allah. Dan membawa daya tarik yang luar biasa kepada orang-orang sebagai pendatang yang mereka dalam keadaan kafir sebelumnya. Datang penuh dengan harapan dia bisa hiporia dengan keadaan apa yang dia akan jalani nantinya. Tapi Allah memiliki kaidah lain. Setiap manusia yang hadir dalam tempat itu sampai detik ini sampai 15.000 orang masuk Islam berbondong-bondong di negeri Qatar. Sallu ala Nabi Muhammad. Lihat, jadi dakwah itu lewat mana aja? Dakwah itu lewat mana aja? Kalau dakwah udah lewat mana aja, apapun yang dijalani karena hati, karena cintanya kepada Allah dan Nabi, sampai akan masuk ke dalam hati orang lain. Cuman ngelihat satu, bikin peraturan tidak diperbolehkan memakai baju yang terbuka. Lihat semua sekatar yang datang ke acara tersebut tutup auratnya. Di negeri kita bagaimana? Oi, Neng, lu nih, biang keladinya lu nih. Lah Nabi Adam keluar dari sorga dari siapa? Emang punya Nabi Adam sendirian yang pengen makan kalau bukan karena rayuan cinta. Kalau katanya orang Ciledug mah love is blind. Ngerti nggak lu? Cia-cia aja lu. Cinta itu mah buta. Gak kenal warna, gak kenal jauh dekat, gak kenal gede kecil. Kalau kata cinta orang pesek apa? Orang pesek. Kata cinta apa? Fitnah. Udah tau pesek dikata mancung. Mancung yang tertunda. Bahasanya manis kalau cinta mah. Tahu gembrot? Lu tahu gembrot kagak? Duduk susah bangun susah. Kalau gemuk beda. Gemuk masih enak dah, lincah dah, masih lincah no, kayak Baba Agil. Tapi kalau gembrot bangun susah duduk. Kalau kata cinta apa? Semok. Betul. Kata cinta. Perempuan ini lidahnya beracun Bapak. Bodoh amat. Kan gue udah bilang yang ngundang gue siapa nih?
Ya udah terima aja. Lidahnya perempuan ini beracun. Yang baik jadi nggak baik, yang nggak baik bisa jadi baik. Tergantung bagaimana perempuan. Simak baik-baik. Bib, emang perempuan segitu jahatnya? Emang. Tapi perempuan di sini mah, insya Allah perempuan-perempuan solehah. Bidadari-bidadari surganya Allah. Tapi bohong. Baru senang Habib. Tak dulu senangnya ntar di yaumil kiamah aja. Ya, mau senang dunia, mau senang akhirat, sayangin suami. Itu udah kuncinya. Nggak ada suaminya, cari di Google. Suami terdekat. Keluarnya Oyo. Kamu nanya. Gue kalau udah ceramah bagian begini ini ketemu PA-nya. Mau ilmu apa lagi, guru-guru semua udah kasih ilmu. Semuanya udah diajarin lempeng, tinggal gue yang ngajarin belok kan belum. Saya lagi bilang sama Habib Anwar, sama Habib Anis, nih kenapa lu gak salah pada ngundang gua. Perempuan pada gedek sama gua. Betul kan? Lu gedek sama gua kan? Yakin? Sarangeo. Perempuan digituin aja senang. Senang perempuan. Kenapa? Karena hidupnya tuh pakai rasa. Gak kayak lu. Yang namanya laki-laki tuh, kodratnya banting tulang untuk keluarga, bukan banting tulang istri. Lu jangan suka nyambung-nyambungin, gue gak ngomongin dia. Lu suka begitu. Kita kan lagi saling kasih nasihat. Betul kan? Pak, karena saya berhubung lagi ngomongin cinta, perempuan itu rasanya luar biasa, Pak. Tingkatan rasanya ini luar biasa. Hatinya, ya Allah, ibarat cermin. Tahu cermin? Pernah ngaca lu? Jelek apa ganteng lu? Ya lu ngomong diri sendiri. Gue dibilang diganteng, gue kata mak gue. Bini gue juga bilang begitu. Makanya gue dipanggil sayang sama bini gue. Lah gimana nggak sayang ibu nah model begini? Ini kan nggak ada lagi di mana-mana ini. 1000 tahun sekali. Tapi saingan saya berasa ada Habib Anwar sama Habib Anis. Nggak asik. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, yang kalau dikatakan cinta ini, perempuan itu rasanya bagaikan, perasaannya itu bagaikan cermin, Pak. Kita tahu cara bercermin, kita tahu bagaimana letak wajah kita karena cermin. Dulu nggak ada cermin, adanya kalau orang mau ngaca di air. Ikan dalam kolam dong. Tenangkan dulu airnya. Sebening. Tuh, betul kan? Cermin itu melihat kepribadian kita. Baik buruk diri kita, pantas atau enggak, tergantung bagaimana cerminnya bagus, kita kelihatan sempurna. Ambil batu lempar, pecah nggak? Hancur nggak? Bisa nggak kembali baik? Bisa kembali sempurna? Bisa, tapi ada cacat. Betul? Begitupun perasaan perempuan. Perempuan kalau udah disakitin, ya Allah, ngemaafin paling gampang. Tapi jujur, lukanya nggak akan pernah hilang. Setuju nggak? Tenang, gue juga ngebelain perempuan lah. Emak gue kan perempuan. Bini gue, dua-duanya kan gue cintain. Masa gue cintain lu? Belok gue. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, makanya setiap manusia ini punya hati. Hati ini tergantung bagaimana kita ngebawa hatinya. Hati ini bisa baik bisa buruk tergantung bagaimana asupannya. Asupannya bagus, hati bagus. Asupannya halal, hatinya juga ikut baik. Akhlak juga akan baik. Coba kita lihat nih temanya. Apa nih? Baca sama-sama.
meneladani sifat dan akhlak Nabi. Makannya halal semua, nggak kayak lu ngisi selot. Benar? Coba tunjuk tangan mana yang ngisi selot. Kemarin saya lagi nge-live di TikTok. Cie. Ini sekarang juga lagi nge-live, yang nonton berapa tuh? Oh, lumayan lah. Sinyalnya Saya nge-live di TikTok, ada satu orang laki-laki nanya, tapi dia nggak buka kameranya. Habib, hukumnya judi slot apa? Haram. Oh, haram. Jawabannya enak banget gitu. Oh, haram. Bib, kalau profil slotnya kita pakai ulama bagaimana? Jangan. Masa profil ulama buat main judi? Gak boleh, dosa lu. Entar jadi fitnah, disangkanya ulama itu yang sedang main judi. Di capture sama dia, dikirimin ke gue di IG. Begitu gue ngeliat, lah profilnya foto gua. Kan kurang ajar. Sembarangan aja lu. Lu kenapa pakai foto gue? Kali Bib dapat menang terus jadi berkah. Lah, judi kapan berkahnya? PA nggak? Siapa? Oh, kirain gua. Kebanyakan makan yang haram, hidup kita ibadah nggak akan pernah kita mau duduk di hadapan Allah. Alladzina amanu wa tatma'inul qulubuhum bidzikrillah. Allah telah menyempurnakan, memberi satu peringatan, memberi satu warning. Untuk apa? Jika seseorang hatinya ini udah terpaut kepada Allah, pasti akan sempurna kehidupannya. Hidup akan selalu ibadah di jalan yang diridhai oleh Allah, mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Akhlaknya baik. Anak sekarang mana lihat akhlaknya? Sama guru luar biasa, cium tangan bolak-balik, kadang dengkul sampai diciumin. Saking cintanya, cincin lengit. Hilang cincin. Berkah, hilang. Coba kita lihat, lu sama ulama jangan begitu-gitu amat. Ngapa sih? Ini jari tengah gue udah mulai keseleo nih. Saya pribadi saya. Kalian mau salaman dengan guru silahkan, karena itu adalah keberkahan buat kalian. Tapi tolong orang tua jangan lu tinggalin dong. Lu cium tangan orang tua cuman Idul Fitri sama Idul Adha. Gak ada kesetiap hariannya. Punya rezeki sedikit lu lebih baik orang yang lu sayangin. Lu sama temen royal sama orang tua lu kagak sama sekali. Jujur akhir zaman sekarang luar biasa, sama guru cintanya luar biasa. Guru itu pasti akan mencintai seorang murid, pasti, karena hatinya juga penuh dengan cinta. Jika seseorang gak ada cinta dengan orang tua, percuma hidup lu gak bakal berkah. Lu kaya, lu nikmat hidup, lu jalan kenikmatan kemana aja lu jalan, sampai ke Eropa lu jalan, tapi orang tua lu gak ridho, lu gak bakal tenang hidup lu. Gak bakal tenang. Surga kita ada sama siapa? Surganya laki-laki ada sama siapa? Orang tua. Perempuan surganya sama siapa? Suaminya nanti. Ini keberkahan dalam hidup kita yang nyata. Sampai Imam Syafi'i radhiyallahu anhu radhahu, beliau mengatakan, sebanyak apapun uang yang kalian berikan, dengan cara apapun kalian memberangkatkan haji orang tua kalian, dengan cara digendong dari negeri kalian sampai ke Mekah, sampai kembali lagi ke negeri kalian, tidak turun dari gendongannya. Jika kalian menyayat hati orang tua, wallahi surga haram untuk kalian. Hati-hati. Sampai Nabi SAW didatangi sama satu sahabat, ya Rasulullah, saya tinggal di Yaman, saya telah menjalankan ibadah haji bersama orang tua saya. Nabi mendoakan sahabat tersebut. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, dengan cara aku menggendong orang tuaku dari negeri Yaman sampai ke Mekah, sampai kembali lagi ke Yaman, ada di dalam gendonganku. Apa jawaban Nabi? Ini adalah yang diinginkan setiap anak. Lalu apa kata anak tersebut? Apakah saya telah membalas budi dari perbuatan saya terhadap orang tua saya? Apa jawaban Rasulullah? Wahai sahabatku, wallahi apa yang kau lakukan dari Yaman sampai ke Mekah, sampai kembali lagi ke Yaman,
satu hembusan nafas yang engkau berikan kepada ibumu saat engkau dilahirkan ke dunia, wallahi apa yang kau lakukan tidak dapat membalas satu hembusan nafas orang tuamu saat melahirkanmu. Coba kita lihat, orang tua kita berkorbankan bukan main buat kita. Akhlak Nabi luar biasa. Ada satu riwayat, Nabi setiap hari itu kalau mau jalan subuh, Nabi itu kalau jalan subuh, saat jalan subuh itu tiap hari Nabi diludahin. Tiap hari. Gue gak kebayang kalau orang Ciledug, orang petukangan lewat mau jalan ke masjid, ada orang gedek banget sama kita, begitu lewat diludahin. Kira-kira lu apain tuh orang? Lu ludah, lu gue tampol. Balasannya 2 kali lipat pastinya. Lihat akhlak Nabi. Nabi diludahin sekali, ambil sorban, lap. Didoain semoga berkah melimpah kepadamu. Sehari, 2 hari, 3 hari terus berbulan-bulan. Kalau kita nih hari lewat sini orang gedek sama kita, insya Allah kita putar jalan. Benar nggak? Nabi enggak. Yang tadinya jarak 10 meter dideketin sama Nabi nih jaraknya cuma sampai 1,5 meter. Makin dekat Nabi Muhammad SAW. Karena yang ngeludahin orang tua. Nabi tetap dengan akhlak. Sahabat sampai nanya, ya Rasulullah, kenapa enggak putar jalan lain? Kenapa harus jalan ke tempat ini lagi? Saya tidak ingin menggagalkan apa yang dia hajatkan kepadaku, katanya. Hajatnya ini orang tua mau bikin Nabi kesel, tapi diaminin sama Nabi. Kenapa enggak menjauh, makin mendekat? Aku khawatir tatkala dia ingin meludahiku, dia terpleset, dia jatuh dengan jarakku yang cukup jauh, maka akan tertimpa dosa kepadaku, katanya. Dideketin. Sehari, 2 hari, 3 hari ini nenek nggak ngeludahin Nabi. Khawatir Nabi. Khawatir, bingung. Ditanya sama sahabat, wahai sahabatku, tahu nggak setiap pagi yang nenek yang nyapu di sini? Dan Nabi nggak pernah bilang, lihat nggak nenek yang tiap pagi ngeludahin saya? Nggak. Nabi nanya, pernah nggak lihat ini nenek yang biasa nyapu di depan rumah ini? Kemana nenek ini? Ya Rasulullah, bukankah dia membantumu? Iya. Kemana dia? Yang aku tahu dia sakit ya Rasulullah. Khawatir Nabi. Nabi ke pasar beli roti, beli madu, beli buah, datang ke rumahnya, ngelihat rumah berantakan, ambil sapu, disapuin rumahnya. Duduk di hadapan nenek tua ini, ditungguin sampai nenek tua ini bangun. Begitu bangun ini nenek tua kaget nih setengah mati. Hei Muhammad, apa yang kau inginkan? Untuk apa kau datang kepadaku? Apakah kau ingin membalas dendam kepadaku? Bukankah kau senang lihat keadaanku seperti ini? Wahai ibu, sabar. Jahatnya ini orang tua masih dibilang sabar, dipanggil ibu sama Nabi. Aku datang ke sini bukan untuk membalas dendam, tapi aku ingin memberikan makanan kepadamu agar engkau esok sehat kembali sehingga engkau dapat meludahi aku kembali esok harinya. Apa jawaban nenek tua ini? Wahai Muhammad, aku bersumpah kepada Tuhan pemilik Ka'bah bahwa sesungguhnya engkau betul adalah utusan Allah. Maka di hadapanmu aku bersaksi di hadapan Allah bahwa Allah adalah Tuhanku, engkau adalah Nabi yang diutus untukku, katanya. Masuk Islam karena akhlaknya Nabi. Bukan hanya sekedar sama manusia Nabi bercakap seperti itu. Akhlak Nabi bukan sama orang tua aja, binatang pun Nabi akhlak. Luar biasa Nabi Muhammad SAW. Ahsanun khulqan wa khuluqa. Sebaik-baiknya akhlak Nabi Muhammad SAW. Sebaik-baiknya adab Nabi Muhammad SAW. Sebaik-baiknya sifat yang terpuji Nabi Muhammad SAW. Kalau kita kan sifat kita terpuji kalau ada orang yang kaya di hadapan kita. Ada orang kaya kita butuh sama orang, akhlak bukan main. Coba kalau sama orang yang di bawah kita, ya lu mah sama gua. Betul nggak? Betul nggak? Hidup di dunia ini kagak bukan itu yang dicari. Ketakwaan adanya di sini. Takwa itu timbul karena cinta. Cinta kepada siapa? Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita syukur sama Allah kita masih dikumpulin ke tempat yang mulia seperti ini. Kalau bukan karena rahmat, kalau bukan karena hidayah Allah, kita nggak akan kumpul di tempat majlis yang mulia ini. Semua terkumpul karena cinta kita kepada Allah dan Nabi-Nya. Kebayang kita kalau sekarang aja. Nauzubillah min dzalik. Kalau nggak ada acara ini kita lagi ngapain? Ngapain? Yakin lu tidur? Ada yang main gaple ada? Yang catur ada, main catur?
Genjrengan ada genjrengan? Ada. Kita masih disyukurin. Ini yang syukur sama Allah. Kenapa? Karena kita dikumpulin tempat yang mulia. Ingat, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Sahibus Sumtud Durar, beliau mengatakan, wallahi, jika kalian ingin tempat di mana taubat kalian diterima oleh Allah, maka datanglah ke majlis-majlis maulid. Insya Allah keluarnya tempat dari tempat ini, taubat kita diterima oleh Allah. Amin ya Rabbal. Jika kalian keliling kemanapun mencari hidayah, datanglah ke majlis maulid. Disitulah tumpahan hidayah Allah berikan kepada setiap umat Nabi Muhammad SAW. Faham sampai sini? Faham sampai sini? Insya. Baik, kalau udah paham saya tutup sama doa. Udah paham belum? Dari tadi gue ngomong gak paham-paham, parah banget lu. Terus katanya sampai Habib lidahnya copot, katanya gitu. Serem amat Habib Anis dah. Sampai jam 3. Percuma mau panjang mau pendek, amplopnya udah dilem. Habib Anwar mana dia? Dia pinter dia, kalau udah lagi ngomongin begini hilang dah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, jadi kehidupan itu wajib dirasakan juga karena cinta. Perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nih, coba kita lihat nih. Saya belum nerusin dulu deh, saya nerusin dulu akhlaknya Nabi. Boleh ya? Lihat akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada binatang curhat. Lu pernah didatengin binatang curhat? Hah? Lu kemarin Udin ngomong, angin bicara kepada saya. Angin ngomong. Saya berkomunikasi dengan tanah, sepertinya tanah ini akan dijual. Ya. Lo butuh duit kali dah. Sekarang jadi ngikutin reok, nggak laku lagi. Udah jangan macam-macam dah. Lu makanya lu mau kaya sholat duha, mau kaya sholat, mau rezeki berkah sholat duha. Jangan lu ke embah. Lu datang ke orang pinter. Kenapa orang begitu disebut orang pinter? Karena yang datang orang tolol. Lah emang mana ada orang pinter mau begitu? Ya kerja dia, cari banting tulang, mau ngojek, mau apa, yang penting halal. Begitu kan caranya. Nabi udah ngajarin, coba lihat sholat duha doanya. Ya Allah, jika ada rezeki kami yang dari atas, turunkan. Yang jauh, dekatkan. Yang di dalam tanah, keluarkan. Tahu cacing? Tahu cacing? Cacing ada di mana? Di atas tanah apa di bawah tanah? Di dalam tanah. Paling dalam lagi. Lihat, cacing di dalam tanah rezekinya udah Allah atur. Tahu nggak? Lu kadang buka tanah ngelihat cacing gendut, bukan main cacingnya. Betul nggak? Nah tuh. Hah? Lohan kali? Yang di dalam nih, yang di dalam cacing ini ditanya sama Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, wahai cacing, engkau hidup di dalam tanah, bagaimana rezekimu? Engkau makan apa yang engkau makan? Dia bilang, rezekinya didatangin dari Allah, tanpa aku susah-susah untuk mencari rezeki. Apa yang membuat Allah memperhatikanmu? Setiap hari aku diwajibkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh lihat, cacing di dalam tanah salawat tiap hari. Lu kalah sama cacing PA. Giliran ada bip salawat pemberi rezeki dong. Giliran rezeki aja lo baca. Salawat belajar dah karena cinta, coba. Belajar. Salawat itu jangan tunggu diijazahin. Salawat gak perlu ijazah. Kenapa? Karena Nabi. Karena langsung untuk Nabi. Dia ngomong sama gue, Bib, kalau kita baca sholawat banyak-banyak, itu kan doa. Berarti Nabi Muhammad butuh doa dong dari kita. Lah tolol. Nabi butuh doa kita. Sejak kapan kita dibutuhin Nabi? Kita ini dirinduin Nabi. Kita nggak dibutuhin sama Nabi, tapi kita yang butuh Nabi. Satu sholawat kita panjatkan kepada Allah, kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat itu dikembalikan buat kita. Keselamatan buat kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu. Ini kan jelas
Orang yang bersolawat selamat, tenang. Ada orang solawat sumpek? Ada? Ada. Semua yang namanya berpautan dengan Nabi, nikmat luar biasa. Lihat nih binatang curhat sama Nabi. Nabi lagi jalan, ketemu unta, kurus tuh unta. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ini Nabi, mukjizat semua Nabi ada sama Nabi. Semua Nabi mukjizatnya sama Nabi. Nabi dengar suara binatang nih, bisa paham apa yang dikatakan binatang. Lalu didekatkan. Waalaikumsalam. Datang ini unta, sujud ke kaki Nabi, cium kaki Nabi. Ya Rasulullah, saya ini dipekerjakan cukup sangat keras, namun saya kurang di dalam diberikan makanannya. Betulkah unta engkau berbicara seperti ini? Iya ya Rasulullah, Allah yang maha tahu katanya. Dipanggil sama Nabi, siapa pemilik unta ini? Saya ya Rasulullah. Tubna ilallah, ittaqallah. Ada apa ya Rasulullah? Ini unta berbicara kepadaku, sesungguhnya engkau kerjakan dia dalam keadaan cukup berat, namun engkau berikan makanan yang sedikit. Zalim, takutlah engkau kepada Allah. Ya Rasulullah, ini unta berbicara seperti ini. Iya kepadaku, kata Nabi. Apa jawaban orang tersebut? Wallahi, aku hentikan dia bekerja, aku akan memberikan makanan yang cukup kepadanya sehingga dia tidak aku berikan lagi pekerjaan. Unta dapat syafaat Nabi. Ahlak Nabi ngedengar apa yang dikatakan unta. Binatang aja minta tolong sama Nabi didengerin. Bagaimana kita? Sebagai umat kita minta syafaat lewat Nabi Yuna Muhammad. Ada yang ngomong, kalau doa kepada Allah dong, utuni astajib lakum. Allah mengatakan, berdoa kepada Allah akan aku kabulkan. Iya, doanya kepada Allah benar. Emang lu siapa? Lu mau bikin KTP? Nih maaf. Punya KTP kita? Bikin KTP ke siapa dulu? Surat RT. Terus? Tanda tangan? Udah ketahuan 40.000. Betul gak? Habis dari RW kemana? Kelurahan, ke administrasi, atau langsung ke pelurahan? Kemana? Administrasi dulu, kasih ini loh Pak persyaratan saya. Kapan ke palurahnya? Kalau palurahnya mau tanda tangan. Saat KTP itu datang, ini loh datang, udah tangan Pak Lurah. Pak Lurahnya nggak ketemu sama kita, tanda tangannya udah ada. Itu syafaat. Itu pertolong. Ini yang dikatakan juga yang nih, ingat kadang kita suka tawasul ya, bijahi Rasul sallallahu alaihi wasallam, kan begitu kan? Ada yang bilang kalau apa-apa tuh mintanya langsung sama Allah, nggak perlu pakai perantara lah, jual tanah aja ada perantaranya. Betul nggak? Lah sekarang bagaimana orang seseorang akan sampai kepada Allah kalau orang ini sebagai kita ini sebagai pendosa? Ini demi Allah, karena aib kita ditutup di hari kita berani keluar. Berani kita keluar. Kalau aib kita dibuka, gak bakal kita berani keluar. Satu dosa, satu benjol, habis muka kita bisulan. Betul kagak? Ini sampai kini hari aib kita ditutup sama Allah. Tatkala saat dimana Allah Subhanahu Wa Taala, nih kita nih manusia nih, nih manusia nih kita. Kita nih hamba Allah apa bukan? Hamba Allah apa bukan? Kata siapa? Kata diri sendiri, bukan karena Allah. Kita ini suka kepedean. Kita ngaku hamba Allah. Tahu nggak siapa sih sebenarnya hamba Allah? Ada di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Coba kita lihat. Maha suci Allah yang memperjalankan seorang hamba. Siapa hamba tersebut? Nabi Yuna Muhammad. Lihat yang dikatakan Nabi ini seorang hamba karena Nabi pernah ditanya oleh Allah, "Hei Jibril, tanyakan kepada Muhammad, ingin menjadi seorang raja yang kaya raya apa ingin menjadi sultan? Apa menjadi hamba?" Apa jawabannya? Apa jawaban Nabi? Jadikan aku seorang hamba ya Jibril. Sampai kepada Allah ingin menjadi seorang hamba. Maka dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, seorang hamba yang dikatakan hamba Allah, dia tidak akan pernah
melanggar apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi setiap larangan Allah, itu adalah hamba Allah. Saya nggak butuh jawaban, saya cuma tanya, kita udah lakuin itu apa belum? Jangan dijawab. Lu malu. Mana yang dengar mertua lagi? Dalam hati aja. Lu nggak usah ngomong, kita mah sama-sama, gue juga. Ini gara-gara perempuan. Tadi gue jalan kemari, kita udah pakai tasbih, udah bener-bener, baru taruh tasbih, copot imamah, pakai peci, ngelihat ya Allah, paha perempuan lebih murah dari yang paha ayam. La ilaha illallah, paha ayam masih ada harganya 38.000 sepaket. Paha perempuan gratis. Habib kok lihat lagi, mana nggak lihat orang ada di depan mobil gua. Emang Habib nggak bisa nunduk, mubazir. Terus ini cedoyan katanya, ya. Sorry ya, emang ayah laki-laki apaan? Terus ini, Bu, capek ngomongin perempuan mulu, masuk kuping kanan keluar kiri, betul gak? Perempuan sekarang mah hatinya kadang suka beku, betul ya? Perempuan yang laki-laki malah yang banyak lembutnya. Orang sekarang laki-laki banyak yang tulang lunak. Lah emang dari jauh kelihatan keker, dirinya cakep, begitu jalan, cong lu kemana aja? Geblek. Lu laki-laki yang dagang apa? Gue lagi bingung, laki demen sama laki, tolol gak tuh? La ilaha illallah, dia gak tahu nikmatnya perempuan. Betul kan? Ini masalahnya ada sama siapa? Ini masalahnya salah satu juga terdampak dari orang tua. Tapi nggak semuanya dari orang tua, dari pergaulan juga. Ya, Bu, makanya kalau ribut sama suami jangan depan anak. Ya, di dalam ring. Kayak sarung tinju. Ya Bu ya, kalau ribut jangan di depan anak itu apa yang dia lihat. Giliran orang tua laki yang lagi teriak, lagi marah-marah, dia akan benci kepada laki-laki. Jika anaknya perempuan, gedenya nggak mau sama laki-laki. Jika yang dilihat oleh anak laki-laki perempuan yang jahat, padahal salah seorang laki-lakinya, maka dia akan benci dengan perempuan. Ini bisa terjadi, dan ini rata-rata saya duduk sama mereka, mereka ini mengatakan karena tingkah laku ini Bib yang saya dapat. Yang kedua, saya kenal dengan di media sosial dengan laki-laki dan perempuan yang macam seperti ini katanya. Makanya lu pinter-pinter media sosial ya. Jangan sekedar cuman lu punya download ya, waktunya upgrade kalau upgrade ya, jangan. Media sosial pakai buat kemanfaatan buat diri kita, urusan kita kepada Allah. Sekarang dulu nih gua awal-awal punya TikTok, gua nge-live terus. Ya kan, tanya bagaimana, sekarang saya berhentiin. Kenapa? Karena banyak perempuan yang ngebongkar aib rumah tangganya. Saya nggak mau lagi, kenapa? Jadi beban. Itu yang nonton berapa? Kadang 1.000 lebih, kadang 2.000 lebih. Kadang mereka saat mereka menonton tahu aib ibu. Bu, ibu ada masalah, ceritanya sama teman perempuan, jangan sama teman laki-laki. Paham ya? Mau cerita-cerita, tapi jangan pernah ngebongkar aib seorang suami. Begitu juga seorang suami, kalau lu ada masalah sama istri lu ceritanya jangan sama perempuan, laki-laki. Paham? Nanti itu bisa cinlok, cinta lokasi. Apalagi ada reuni-reunian nih, hati-hatilah. Di handphone nih, grup SD, grup SMP, grup SMA. Lah, dulu gue demen banget ya sama dia nih. Ini udah kawin belum ya? Cari. Lu masih janda gua. Wah, asik nih. Sempetan gua ini. Jadi ribut kan? Janganlah, tutup. Yang nggak baik jangan pernah dibongkar. Jalanin kebaikan, ikutin akhlak Nabi ya. Kalau mau sama seseorang, lu buat laki-laki nih, lu jangan ngomong doang. Lu datengin tuh perempuan, lu samperin baba sama emaknya. Mak, gue cinta sama anak lu. Ngapa lu ngajakin gue ribut? Lu ngomongnya yang sopan juga, jangan gitu. Paham gak? Lu tanyain, Mak, saya datang bawa cinta. Buat siapa? Buat anak saya. Emang anak gue makan cinta, lu kerja di mana Tong?
Orang tua sekarang jangan pernah nanyain anak ya, kerja di mana, usahanya apa, punya rumah apa enggak, gaji berapa, mobil berapa. Yang ditanya rukun wudhu bagaimana, syarat sah sholat bagaimana, tanya tuh sama mantu yang begitu. Kalau tanya yang perempuan, yang buat laki-laki, neng kalau kentut ngumpet nggak? Kenapa? Itu akhlak. Perempuan sekarang mah kagak, begitu baru kenal mah, sebentar ya gue ke kamar mandi. Ngapain lu? Bentar. Begitu keluar habis ngapain? Buang angin. Ya Allah, akhlak banget. Punya anak satu, ya Allah, berabat berobot. Itu pantat ngedol. Aib itu aib. La ilaha illallah. Nih jujur gue nggak tahu nih, gue ceramah sampai jam berapa gue nggak tahu ini gue. Kopi gue tadi baru keluar itu. Ya Allah, gue datang jadi agar atau kopi dah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, lihat akhlak Nabi Muhammad SAW, sifat yang paling terpuji. Gak ada manusia yang kayak Nabi. Jadi kalau ada orang yang bilang maulid ini begini, maulid itu begitu, emang dasarnya dia aja malas. Dianya malas. Orang gak suka sama tahlil. Walaupun kalau ada yang meninggal, kalau diundang datang. Yang namanya mengikuti perintah undangan, wajib kita datang. Karena itu undangan. Gak mau makan, gak usah makan. Ngelihat apa aja, gak usah makan. Dikasih berkat, ambil. Gak mau dimakan, kasih orang di luar. Sedekah gak? Pahala gak? Silaturahminya dapat gak? Dapat, 2 sunnah didapetin. Jangan dikit-dikit semuanya salah. Oh tahlil gak boleh, oh maulid gak boleh. Jangan begitu, jangan. Karena kami ahlus sunnah wal jamaah kita gak diajarin sama guru-guru kita mengkafirkan orang, enggak. Kecuali dia memang betul-betul kafir. Kita sholat, kita nyebut Allah Tuhan kita, Nabi adalah Nabi kita. Kita ruku, kita sujud, sama bacaan sholatnya. Masa kita dikafirin? Cuman masalah kayak begini, saya pernah diundang dengan ormas yang lain lah, bukan di dalam golongan kita. Saya pernah sampaikan di terakhir di pembicaraan saya mengatakan, Islam ini ibaratnya perahu. Siapa aja boleh memeluk agama Islam. Siapa aja boleh naik ke dalam perahu. Mau yang gendut, yang kurus, yang gondrong, yang botak, yang manapun, silahkan masuk ke dalam perahu. Kenapa? Dunia ini lautan. Kita nggak tahu arahnya mau kemana. Kita nggak tahu arahnya kemana. Tapi kita tahu tujuannya kemana. Surganya Allah. Betul? Yang namanya perahu nggak ada dayung. Kita butuh Nah itu tuh golongan-golongan itu adalah dayung. Dayung itu bentuknya macam-macam. Ada yang lonjong, betul? Ada yang kotak, ada yang bulat. Semuanya ada yang macam-macam. Kalau semuanya megang dayung, jalan serentak ingin ke depan, cepat nggak tuh? Perahu cepat nggak? Cepat. Tujuannya surga, dapat nggak? Kalau yang sebelah kiri maunya maju, yang kanan maunya mundur, kemana tuh perahu? Muter, nggak kemana-mana, di situ aja. Kapan nyampenya? Udahlah, jangan pernah ngomong yang macam-macam lagi. Kalau memang udah nggak tahu, ikutin aja, hormatin mereka yang menjalankan. Betul? Kalau memang karena cinta kami kepada Nabi itu adalah suatu dosa besar, ridha, kami masuk ke dalam neraka karena kami cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sekarang macam-macam. Ada yang bilang, Bib, jangan terlalu fanatik buta kepada Nabi. Wajib saya fanatik buta karena syariat keluar dari lisan Nabi Muhammad SAW. Lah kita datang maulid gini, gembira nggak? Senang nggak? Ada yang lebih senang daripada kita. Saat Nabi dilahirkan ada yang lebih senang. Siapa? Allah Subhanahu. Di dalam maulid ad-diba dijelaskan, ya Jibril nadi fi sahril mahlukat min ahlil ardi was sama bitahani wal bisyarah. Fa inna nurul maksun wasiral maknun alladhi qablahal wujudil asya wa ibda'il ardi was sama. Sallu ala nabi Muhammad. Ya Jibril, beritahu penghuni langit dan bumi, beri kabar gembira. Contoh Habib Anis, Habib Anwar bilang, hei jamaah semuanya wajib gembira. Gembira nggak kita? Tahu nggak apa yang disuruh gembiranya? Gak tahu, nggak bakal nanya. Kenapa? Orang disuruh gembira ikut aja. Kira-kira yang tahu kegembiraannya siapa? Mereka berdua kan. Begitupun Allah, malaikat diperintahkan untuk bergembira. Yang tahu kegembiraan lebih besar siapa? Allah. Jauh lebih besar kegembiraannya saat Nabi dilahirkan ke dunia. Sallu ala Nabi Muhammad.
Coba kita lihat. Inilah kemuliaan sosok Nabi Muhammad SAW. Ada lagi yang ngomong, udah nggak usah terlalu memuliakan Nabi, nggak perlu terlalu mengagungkan Nabi. Karena Nabi SAW sudah dimuliakan dan diagungkan oleh Allah. Baik, Allah sudah mengagungkan Nabi. Betul, Allah telah memuliakan Nabi. Alasan kami memuliakan dan mengagungkan Nabi karena kami pun ingin dimuliakan dan diagungkan oleh Allah. Kita ini manusia yang dosanya paling besar. Ibadah kita nggak benar, kelakuan kita bejat, maksiat kita jalanin. Terus apa harapan kita? Amalan kita apa? Kecuali cinta kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Teringat satu sahabat mengatakan, saat Nabi menceritakan tentang kiamat, kiamat diceritakan, sahabat yang lain pada nangis, dia doang enggak, senyum. Sampai setiap kali pertanyaan itu ditanya sama dia, ya Rasulullah, kiamat kapan datang? Wallahu a'lam. Nabi jelasin lagi kiamat, dijawab lagi, ya Rasulullah, saya ingin bertanya, kiamat kapan? Wallahu a'lam. Sampai ketiga kali, ya Rasulullah, kiamat itu kapan datang? Apa jawaban Nabi? Apa persiapanmu tatkala kiamat itu akan datang? Apa jawabannya? Aku bukan orang yang ahli ibadah. Bukan aku di dalam ahli ibadah dan puasa, maka aku memiliki rasa cinta kepadamu dan cinta kepada Allah, maka inilah aku akan diselamatkan di hari kiamat kelak. Modal cinta. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dalam cinta kepada Allah dan Nabi. Amin ya Rabbal. Yuk sama-sama kita baca salawat. Mau baca salawat? Mudah-mudahan berkah salawat ini kita jauh dari perbuatan zalim. Jika ada orang yang ingin berbuat zalim kepada kita, Allah hancurkan mereka dengan kezalimannya. Amin ya Rabbal. Allahumma salli ala Muhammad wa Allahumma salli wa ashghilil zalimin. Kurang keras. Wa min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baca semua sama-sama. Allahumma wa Sayyidina Muhammad wa keluarin handphonenya, flashnya dinyalain. Ahmad al-Mustafa sallallahu ala Ahmad al-Mustafa
sama-sama. Huwal habibul ladzi turja li kulli haw la hawali muftah maulaya sal ala habib. Angkat tangan, kita minta kepada Allah bijahi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baca semuanya sama-sama. Ya Rabbi bil waghfir Ya Rabbi bil kurang keras waghfir sekali lagi Ya Rabb waghfir lana ya wasi'al karami maulaya sal الفاتحة بالقبول وتمام كل سول وإلى حضرة الرسول بسر الفاتحة. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.